Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PPN Batu Raja, Bapak Triwidiono. Yang terhormat para pejabat pengawas di lingkungan KPPN Batu Raja. Yang kami hormati Kepala BKAD Kabupaten Ogreng Komering Ulu atau yang mewakili. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau yang mewakili. Kepala Bapenda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang mewakili, Kepala DPMD Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang mewakili, Kepala DPMD Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang mewakili, Kepala DPMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang mewakili, dan yang kami hormati peserta dari Kanwil yang mengikuti kegiatan secara Zoom, serta kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan hadir di acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini Senin 5 Desember 2022 dalam acara One on One Meeting Progress Penyaluran TKDD akhir tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agar acara yang kita ikuti pada hari ini dapat berjalan lancar dan sebagaimana mestinya, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami silakan untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya akan ada penyampaian kata sambutan oleh Kepala KPPN Batu Raja kepada Bapak Triwidiono. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Kepala BKAD Oku Timur, kami mewakili namanya Pak Yose dan Tim. Kepala BPKAD Oku Timur yang kami mewakili di sini Pak Syahril ya, beserta tim, dan untuk Oku Selatan tadi mungkin sudah diceritain ya Bu Prati, timnya mengalami kecelakaan di daerah Lenggiti ya. Tadi mobilnya masuk jurang, tapi alhamdulillah mobilnya masih ketahan sama bambu sehingga tidak masuk sungai. Sebentar lagi itu udah sungai. Dan satu luka, kebetulan tadi yang menyampaikan sini tadi Kepala Bapendanya Paling Kulin itu
datang duluan ya. Jadi iring-iringan Pak Linggulin bawa mobil sendiri, Pak Linggulin sampai sini, tapi informasinya timnya Bu siapa tadi Bu Sinta ya dan Pak Arham ya, yang luka itu Pak Arham ya. Ya kita doakan mudah-mudahan apa beliau bisa tidak mengalami luka-luka yang serius ya dan bisa sehat kembali. Kemudian juga yang saya hormati rekan dari Kanwil ya, dari sini sudah hadir Kepala Seksi PA2 Pak Wijang, Selamat pagi, kemudian Pak. juga Mas Gema ya, dan hadirin semuanya yang bisa hadir baik secara daring maupun yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka one-on-one meeting ini dalam rangka koordinasi ya menjelang penyaluran tahap ketiga Dakfisik dana desa yang untuk Dakfisik ini nanti berakhir tanggal 15 Desember batasnya, dan memang secara keseluruhan untuk yang sudah tersalurkan sampai dengan saat ini lingkup Kabupaten Batu Raja itu sekitar 196 miliar ya, atau sekitar 80,39% dari Pagu ya. Dan untuk Pemda Oku ini masih ada 9 subbidang yang belum diajukan ke KPPN, sedangkan untuk Oku Selatan masih ada 5 subbidang yang belum diajukan, dan Oku Timur masih ada 5 subbidang yang belum diajukan ya. Jadi kalau kita lihat realisasi per Pemda sampai dengan 2 Desember untuk Oku Timur dari total Pagu 111 miliar 7 ya, sudah terrealisasi 99,5 miliar ya, atau 89,5%. Untuk Oku Selatan dari 84,3 miliar sudah tersalur 68,5 atau sekitar 81%. Dan Oku ini dari 53 miliar pagunya total realisasinya sudah 32,6 miliar atau sekitar 61,06% ya. Jadi total sampai dengan untuk Oku Raya realisasi 196,5 dan presentasi 80,39%. Untuk dana desa, penyaluran sudah cukup baik ini secara keseluruhan. Dana desa telah tersalur 96,9% dari Pagu 572 miliar ya. Kemudian untuk Oku Timur kami mengucapkan apresiasi karena dana desa sudah salur 100% semua Pak. Ini terima kasih Pak Saril dan tim ya yang terus mengawal ya, koordinasi dengan baik ya. Kemudian untuk Oku Selatan ini masih 10 desa yang belum salur tahap 3 dan Oku sudah salur 86,99% ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, dan untuk desa yang belum salur agar mungkin segera diajukan ya ke KPPN dokumennya ya. Tadi juga Pak Linggulin mungkin dari Oku Selatan belum kami sampaikan juga tadi sudah menyampaikan komitmen untuk mengajukan ya Bu Prapti ya dana desanya ke depan, dan untuk Dakfisik tahap 3-nya juga segera akan diselesaikan. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami sampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini kemarin ada keputusan dari Kanwil DCBW ke Sumatera Selatan bahwa Oku Timur ini mendapat peringkat 1 terkait dengan kinerja kepatuhan pemenuhan syarat salur TKDD dan penyampaian data keuangan terbaik tahun 2022 se-Sumatera Selatan. Dan tidak kalah, ini mendapat peringkat 3 juga nih se-Sumatera Selatan. Saya sungguh apresiasi ya, karena walaupun mengajukan di akhir-akhir bikin kan tapi ternyata peringkat 3 Sumatera Selatan ini tercapai ya. Memang kalau untuk Oku Selatan yang
aktif tuh dana desanya ya, apa yang, tapi mungkin ini hitungan ini tentunya tidak hanya kriteриanya bukan hanya terkait dengan dak fisik dana desa ya, tetapi untuk seluruh Pemda Korea tentunya kita harapkan kinerjanya semakin baik ke depannya ya, dan kami juga telah menyampaikan penghargaan kemarin ya untuk Oku Timur dan Oku Selatan terkait dengan dak fisik tahap 1 tercepat ya lingkup Kabupaten Toraja, dan Oku Selatan terkait dengan penyaluran dana desa tahap kedua ya, lingkup Kabupaten Batu Raja. Tentunya penghargaan ini diperoleh untuk menjadikan motivasi ya untuk meningkatkan kinerja Pemda yang dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik ya. Dan perlu disampaikan kembali bahwa batas akhir penyerahan dokumen persyaratan dak fisik ya dengan lengkap dan benar ke KPPN tadi sudah saya sampaikan tanggal 15 Desember 2022, sedangkan untuk dana desa 26 Desember 2022 ya. Mudah-mudahan melalui FGD hari ini kami berharap jika ada kendala-kendala yang ada di Pemda dapat didiskusikan. Kebetulan di sini juga ada hadir dari Kanwil BJBB Sumatera Selatan ya. Mungkin kalau ada kendala-kendala yang harus dikomunikasikan lewat atas, ini mungkin nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan Kanwil ya. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerjanya yang sudah diberikan, dan kami mengingatkan juga kemarin saya sampaikan untuk ada undangan dari Kanwil ya, kita kemarin sudah sampaikan juga ke protokol untuk Oku ya, bahwa Bupati nanti diundang di tanggal 9 ya untuk penyerahan DIPA ya. Baik Oku Selatan maupun Oku Timur mungkin nanti apa untuk diingatkan kembali ya, dan mungkin bisa jadi penghargaan tadi ya itu nanti akan diserahkan pada saat penyerahan DIPA mungkin ya di depan Bapak Gubernur ya. Ini mungkin jadi prestise yang tersendiri ya. Sekali lagi terima kasih. Sahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Triwidiono yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pemaparan progres penyaluran DAK fisik dan dana desa sampai dengan 30 November 2022 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bank kepada Ibu Prapti Lestari. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya buka paparannya dengan pantun biar nggak terlalu tegang. Ini ngeliat muka Bu Elvita kayaknya udah nih mikirin TKDD dak fisik. Nah nih gitu. Izin Bapak Ibu, setiap hari kereta Babaranjang mengangkut batu bara. Dari Sumatera Selatan ke Lampung, pergi pulang sepanjang waktu. Selamat pagi dan selamat datang di KPPN Batu Raja. Mari tingkatkan sinergi agar dak fisik dan dana desa salur tepat pada waktunya. Yang terhormat Kepala BKAD Kabupaten Oku yang diwakili oleh Kepala Bidangnya Bapak Yose dan staf. Lalu juga dari BPKAD Oku Timur yang diwakili oleh Pak Syahril. Oku Selatan hari ini tadi hadir, namun karena ada musibah jadi tidak dapat berkumpul dengan kita semua. Dari PMD juga lengkap, dari Oku ada Pak Arief ya Pak ya, lalu dari Oku Selatan juga hadir, alhamdulillah Pak Iqbal, ini Pak Diko dan Pak Agus juga hadir dari Oku Timur. Terima kasih telah hadir untuk memenuhi undangan kami Bapak Ibu. Izin menyampaikan progres penyaluran dak fisik dan dana desa sampai 2 Desember seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN, Bapak Triwidiono. Kami sangat mengapresiasi karena kinerja dari Pemda sangat baik, terbukti dengan penilaian dari Kanwil untuk Oku Timur dan Oku seperti yang tadi disampaikan. Oku Selatan pun tidak kalah baik karena memang juga mendapatkan terutama untuk dana desa tahap 2 memang yang paling cepat.
ini kemarin harusnya tahap 3 dana desa juga tercepat, tiba-tiba tersalip oleh tim dari Pak Diko nih sama Pak Agus ya. Sisa 10 kemarin ya Pak ya, tinggal sisa 10 lagi tadi Bapak Linkulin Kepala Bapenda minggu depan karena sudah dibawa karena kemarin tertahan di tanda tangan bupati ini. Jadi alhamdulillah sangat baik sekali berkejar-kejaran, saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi kami mengapresiasi sekali, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan Okku, tidak hanya TKDD karena tadi penghargaan dari Kanwil yang disampaikan itu komponen penilaiannya banyak sekali. Dak fisik dana desa itu hanya sebagian, mungkin kalau dak fisik dan dana desanya agak kurang, ternyata untuk kinerja keuangan lainnya termasuk laporan keuangan, ada indikator kemandirian daerah itu jauh lebih baik. Jadi artinya sebenarnya semua Pemda di lingkup Okuraya ini kinerjanya sudah sangat baik Bapak Ibu, kami sangat mengapresiasi dan berharap sinergi dan kinerjanya akan semakin baik sehingga TKDD-nya dapat salur semua di tahun 2022 Bapak Ibu. Baik, saya mulai pemaparannya. Oke. Ini tadi yang disampaikan Patri ya untuk monitoring penyaluran dak fisik sampai dengan 2 Desember 2022. Untuk dak fisik Oku Timur sudah 89,05%. Ini juga termasuk yang tinggi di lingkup Oku ya, di lingkup Sumatera Selatan bahkan. Kalau nggak salah ini sudah masuk 5 besar nih Oku Timur ya. Dilanjutkan di Oku Selatan dengan realisasi sekitar 68,5 miliar atau 81,19%. Lalu juga untuk Oku ini masih 61,06%, tapi alhamdulillah kemarin waktu FGD di Kanwil kami sangat senang karena Bu Evi menyampaikan akhir November insya Allah akan diajukan semua. Walaupun ini udah awal Desember nih. Tapi kalau di Oku ini kendalanya mungkin karena bupatinya tidak ada wakil gitu ya. Jadi kemarin kami soal ke Pak Bupati sering tidak di tempat gitu. Jadi sebenarnya ini Bu Evi ini udah pegang semua nih dokumennya ya Bu, udah sampai review apip semua kayaknya ini ya Bu ya. Tapi terkendala di tanda tangan dari Pak Bupati karena Pak Bupatinya tidak punya wakil, jadi setiap ada acara yang mengharuskan pimpinan daerah datang, beliau harus hadir gitu. Oke, untuk sampai 2 Desember sudah 80,39%. Saya berharap hari ini selain hadir ke KPPN, untuk FGD juga membawa beberapa berkas gitu yang bisa diajukan mungkin ya untuk realisasi dak fisik tahap 3-nya. Oke, next. Ini untuk Oku secara rinci seperti ini kemarin saya koordinasi dengan Bu Evi dan Bu Lis ya Bu ya, dari semua subbidang yang disalurkan, beberapa subbidang karena sekaligus sudah selesai itu PAUD, penguatan percepatan penurunan stunting, lalu penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sisanya masih dalam proses, ada yang masih dalam proses input oleh OPD. Ini saya update di tanggal 30 November, mungkin hari ini sudah lebih maju lagi ya progresnya insya Allah. Lalu beberapa sudah direview APIP, mungkin sekarang sudah di dalam proses tanda tangan Pak Bupati gitu ya. Di subbidang air minum, jalan reguler, SMP, SD, sanitasi, kefarmasian, dan pengendalian penyakit. Penguatan sistem kesehatan juga sudah menunggu tanda tangan Bupati. Hanya ada satu subbidang yang gagal salur ini sekaligus ya Bu ya, waktu itu di tanggal 21 Juli sudah dinyatakan gagal salur yaitu bidang perpustakaan dengan total 299.600.000. Ini kemarin kendalanya adalah karena barangnya tidak tersedia di e-katalog gitu ya Bu ya, tidak sesuai dengan perencanaan. Kalau melihat ini di keterangan pengajuannya insya Allah sih kami optimis ya Bu ya, kemarin 30 November ini mungkin minggu ini insya Allah bisa dikejar ya, karena tinggal sudah selesai nih, sudah sampai review APIP, sudah tinggal menunggu TTD tanda tangan Bupati gitu ya. Untuk yang keluarga berencana mungkin dengan pengendalian penyakit ya, yang kemarin di tanggal 30 November masih dalam proses input oleh OPD. Oke, next.
Untuk Oku Selatan juga sebagian besar sudah selesai. Tadi juga Bapak Kepala Bapenda, Bapak Linkulin sempat mengkonfirmasi. Untuk dak fisik memang mungkin di awal Desember ini belum bisa selesai, masih ada 3 subbidang, 6 subbidang. Tapi beliau menjanjikan tadi akan selesai tepat waktu. Karena ini untuk kefarmasian itu masih menunggu barang datang, jadi belum ada BAST-nya dan ini kayaknya kejadian hampir di seluruh, Sumatera Selatan. Untuk kefarmasian ini banyak yang masih menunggu barang datang nih, belum ada gitu ya. Sebagian yang lain sih sudah input di OPD-nya. Oke, next. Untuk Oku Timur ini kemarin saya menghubungi Pak Syahril nih di tanggal 30 November ya Pak Syahril ya. Terkendala hanya di kefarmasian karena memang barangnya tidak tersedia di penyedia gitu ya Pak ya. Jadi sebagian kontraknya kurang lebih 399 juta kemarin ya, itu jadi dibatalkan gitu oleh penyedianya karena memang barangnya nggak ada. Sebagian lagi yang belum salur karena baru 71% itu insya Allah 9 Desember ya Pak? Atau udah hari ini Pak? Oh oke, alhamdulillah sudah sampai ke review APIP ya Pak. Insya Allah kayaknya tanggal 9 Desember clear ini diajukan ke KPPN ya Pak untuk beberapa bidang yang belum ya Pak. Insya Allah ya. Siap. Ini memang Pak Bupati kan memang kita maklumi ya, maka dari KPPN tuh selalu ayo segera-segera karena kami memahami proses untuk sampai diajukan ke KPPN tuh panjang sekali ya Bapak, dari OPD sudah dikejar-kejar sudah oke gitu kan. OPD-nya sudah oke, APIP-nya juga kerjaannya banyak gitu ya. Kalau harus nge-review buru-buru nggak bisa gitu kan. Begitu udah sampai APIP, udah mau selesai, Pak Bupatinya lagi DL gitu ya. Jadi memang sangat banyak yang berkaitan dengan dak fisik. Makanya kalau bisa cepat-cepat lagi. Belum lagi kalau sudah datang karena syaratnya adalah dokumen diterima dengan lengkap dan benar. Tiba-tiba datang ke KPPN udah senang-senang udah ini, ada aja dokumen yang masih salah atau kurang gitu ya. Kalau sudah lengkap pun masih hati-hati lagi Bapak Ibu, karena kita bekerja dengan aplikasi, dengan jaringan gitu. Tidak jarang aplikasi dan jaringan juga terhambat ketika di akhir-akhir waktu. Kenapa? Karena ini akhir tahun Bapak Ibu. Kita pakai semua sama aplikasinya Sakti, sama-sama semua pakai Omspan, se-Indonesia Raya semuanya pakai. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di tanggal 15 baru kejar-kejaran, aduh deg-degannya akan makin ini. Dan perlu diingat tadi 15 Desember yang disampaikan dengan Pak Tri, jamnya Pak Tri. Nanti 15 Desembernya datang ke sini jam 10 malam sudah tutup. Bukan KPPN yang tutup. Kita jamin kalau KPPN mah kalau udah deadline gitu hampir 24 jam ya Pak ya kita tungguin gitu. Tapi sayangnya sistem ditutup jam 5. Jam 5 sore. Toleransi waktu 5-10 menit, jangan jam 5 kurang 1 menit tiba-tiba di server udah jam 5 lewat 4 menit. Masalah lagi. Ini saya bilang begini karena ada kejadian di BPKAD Muara Enim untuk bidang perumahan pemukiman. Syarat sudah lengkap, sudah benar, karena menit-menit terakhir jaringannya down. Apa yang terjadi? Tidak bisa salur tahap 2. Kalau tahap 2 nggak salur, apalagi yang terjadi Bapak Ibu? Tahap 3-nya hangus. Kalau begitu jadi tanggungannya APBD Pak Bupatinya pasti gitu kan. Makanya karena sistemnya ini muter ya Pak, dari OPD, OPD-nya clear harus ke APIP, APIP-nya clear nunggu tanda tangan Pak Bupati, Pak Bupatinya sudah clear ke KPPN kata Mas Dika, ada yang salah, oh teganya Mas Dika, kenapa bilang ini salah gitu, ini nungguin tanda tangan Pak Bupati ini udah seminggu gitu. Maka untuk yang belum salur ini kami sangat menyarankan Bapak Ibu, sebelum ditandatangan Pak Bupati, silahkan konsultasikan ke Mas Dika untuk bisa dicek. Kenapa? Karena kalau memang operatornya atau Bapak Ibu yang ngerjain udah gedek sendiri itu Bu. Ini ya Allah apalagi sih yang salah gitu. Kayaknya nggak ada. Kalau ngelihat sendiri itu karena Bapak Ibu yang mengerjakan sepertinya nggak ada yang salah gitu. Tapi karena buru-buru, pekerjaannya banyak, didesak waktu dan seterusnya, ada aja yang kurang gitu ya. Dan kalau untuk dana desa kami kemarin menemukan Oku Timur ya yang karena ingin buru-buru salur tanda tangannya jadi nge-crop dari PDF. Nah kami belum bisa terima harus tanda tangan basah tuh walaupun yang di-upload ke Omspan benar tuh dokumen elektronik gitu ya. Tapi kelihatan kalau di-crop gitu.
Dan nanti salah juga kalau kami salurkan biar cepat nggak apa-apa lah gitu, nanti jadi masalah. Jadi memang harus dokumennya lengkap dan benar. Karena memang ini melibatkan banyak pihak, kami mohon dengan sangat spare waktunya agak lebih longgarkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak di tanggal 13, 14, 15 kalau bisa sebelum tanggal 15 jadi udah tenang gitu ya. Bisa cuti akhir tahun. Ya, untuk dana desa Oku Timur udah bisa cuti akhir tahun, tanggal 26 sudah nggak perlu ditunggu lagi ya Pak ya, udah selesai. Kita tinggal berharap semoga sudah salur dan tepat sasaran, tidak ada bermasalah ke depannya. Oke, next. Ini selanjutnya adalah untuk kendala-kendala yang kemarin kami juga ungkap dari beberapa komunikasi dengan Pemda dari Kabupaten Oku. Ini kayaknya nggak terjadi cuma di Oku, di beberapa tempat juga kejadian ada sebagian kontrak di subbidang kefarmasian ini batal karena merupakan kontrak pengadaan obat yang ternyata diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut ya Bu ya, kurang lebih 50 juta lah ya Bu ya. Kurang lebih 50 juta ya, ini juga bukan masalahnya Oku saja karena ini se-Indonesia Raya memang mengalami, jadi memang force major ya, kita nggak tahu bisa kayak gini. Kami sarankan untuk pengajuannya nanti yang subbidang kefarmasian mohon disertakan lampiran surat ya yang menyatakan bahwa memang pengadaannya itu tidak dibolehkan karena memang untuk diduga mengakibatkan gagal ginjal. Jadi disimpan di Pemda tapi juga diajukan ke KPPN di hard copy-nya ya Bu ya, sebagai kita tahu penyebabnya ini jadi tidak disalahkan kalau tidak salur gitu. Oke. Next untuk Oku Timur seperti yang tadi saya sebutkan dari Pak Syahril ya ada kontrak pengadaan obat juga ini kefarmasian juga yang ternyata nggak tersedia ya 399,6 juta kalau nggak salah kemarin ya Pak. Dan obatnya tidak ada jadi ya kontraknya dibatalkan oleh penyedia. Saya kurang tahu bunyi kontraknya apakah menyebutkan sanksi Pak kalau dari penyedia itu membatalkan gitu? Oh. Iya, tapi di kontraknya ada sanksinya Pak, klausul? Oh oke siap. Karena memang seharusnya di kontrak, semua kontrak yang diajukan oleh Pemda ke penyedia itu harusnya ada klausul sanksi ya Bapak. Jadi ketika terjadi seperti ini ada pertanggungjawaban karena bukan salah Pemdanya kan Pak ya. Ya sebenarnya kalau disalahkan nggak ada yang salah nih karena emang nggak ada gitu ya. Tapi kan harus ada ininya nih sanksinya gitu biar besok nggak dibatal-batalin seenaknya aja nih. Kalau nggak ada mungkin dia harus mencari kemana gitu kan ya. Dan ini juga sama di Oku Timur kami mohon untuk dilampirkan surat dari penyedianya bahwa mereka membatalkan kontrak karena obatnya tidak tersedia. Jadi untuk dokumentasi di Pemda dan dokumentasi di KPPN. Kenapa subbidang itu tidak salur sebesar 399 juta. Untuk Oku Selatan alhamdulillah tidak ada kendala, memang agak lambat di Dinas PU kemarin karena capaian outputnya kurang dari 70%, sempat sampai berkoordinasi ke Kanwil juga, namun sudah koordinasi dengan staf dari Bapalin Pulin dan operatornya sudah menyatakan sudah clear, tinggal sedang diinput oleh OPD. Alhamdulillah kalau melihat kendala-kendala yang disampaikan di KPPN sih dapat teratasi ya Bapak Ibu ya. Tapi kami juga nanti ingin memperdalam mungkin ada kendala lainnya sehingga sampai tanggal 5 Desember masih ada yang belum diajukan. Kecuali mungkin kendalanya adalah tadi di tanda tangan pimpinan daerah gitu ya. Karena pimpinan daerahnya nggak bisa kalau digantiin siapa nggak bisa ya Pak ya. Gitu. Oke, next. Ini untuk kami sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah koordinasi baik melalui FGD, mungkin sering nelponin Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu apalagi sampai akhir tahun ini sering di WA pasti karena kami laporannya tiap minggu nih ke Kanwil nanti pasti ditanyain ini gimana gitu ya. Lalu kami juga sudah menyampaikan surat kepada pimpinan daerah Bapak Ibu karena kami biasa berkoordinasi dengan BPKAD, Bapenda atau PMD. Tapi kalau ke Pak Bupati ini jarang-jarang dapat kesempatan, maka kami juga mengirimkan surat untuk menyampaikan progres penyaluran. Terakhir kami kirim kemarin di tanggal 25 November. Lalu selalu memperkuat koordinasi dengan Pemda, KPPN, Kanwil dan juga kantor pusat kami baik melalui FGD, surat menyurat dan telepon.
Lalu one on one meeting, FGD kali ini kami anggap juga sebagai one on one meeting karena kami nanti akan menginventarisir kira-kira kendalanya apa, progresnya bagaimana. Lalu untuk kontrak-kontrak yang tadi dibatalkan oleh penyedia, kami juga minta Bapak Ibu sekalian melampirkan gitu ya surat keterangan dari penyedianya bahwa memang kontraknya dibatalkan, barangnya tidak tersedia dan seterusnya. Oke, next. Ini gilirannya PMD ini kalau tadi ke BKAD atau BPKAD, sekarang dana desa. Alhamdulillahirobbil alamin, saya kembali mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari PMD ya. Sudah tersalur 96,94% secara keseluruhan dari 700 desa gitu ya, dengan DIPA 590 miliar sudah tersalur 572 miliar 267.310.988 rupiah. Alhamdulillah Oku Timur kami apresiasi kembali, ini penghargaannya nanti banyak nih untuk Pemda Oku Timur nih ya. Sudah 100% sudah bisa cuti akhir tahun, sudah bahagia. Nanti kami mohon nih dari Oku Timur PMD-nya maupun BPKAD-nya gimana sih tips dan triknya nih. Jadi masih tanggal 26 tapi di tanggal kemarin terakhir tanggal 2 kalau nggak salah, ini tanggal 2 sudah salur semua gitu ya. Nanti mohon dari PMD dan BKAD-nya, BPKAD-nya bisa berbagi ke Pemda yang lain. Tips dan triknya gimana. Jadi nanti di 2023 kalau bisa November udah salur semuanya gitu ya. Kita masih menunggu ya juknisnya ya di tahun 2023. Lalu untuk Oku Selatan, ini tadi yang saya bilang disalib karena sebenarnya di awal nih yang sudah lari duluan nih Oku Selatan. Begitu ngajuin BLT triwulan 4 langsung 252 desa gitu kan. Begitu juga dengan tahap 3-nya, tapi ternyata sisa 10 nih akhirnya disalib nih sama timnya PMD Oku Timur ya, sama Pak Syahril juga nih. Jadi masih menyisakan 10, jadi masih 99,36%. Semangat lagi ini untuk Oku, masih 86,99%, tapi hari ini alhamdulillah sudah ada yang diajukan, jadi sudah insya Allah udah 90-an ke atas juga nih. Dalam menunggu, semoga tidak sampai 26 Desember, jadi kalau mau libur Natal, karena libur Natalnya hari Minggu ya Pak ya, jadi kalau hari Seninnya harus masih mikirin dana desa belum salur, aduh makin pusing lagi gitu ya. Oke. Semoga sebelum 26 Desember kalau bisa deket-deketan sama ini 15 Desember sudah salur. Oh minggu ini alhamdulillah. Mantap Pak Arif ya minggu ini ya. Oke. Next. Ini untuk dak non fisik ya Pak, karena dak non fisik juga Bapak Ibu kami juga menyalurkan, tapi sistemnya adalah ini rekomendasi dari kantor pusat kami yang diperoleh dari Depdiknas. Jadi kalau ini pure kita tidak bisa mendorong dalam artian dak fisik ya Pak, ayo bro ini. Karena ini menunggu rekomendasi gitu ya. Alhamdulillah sudah salur 96,04%, secara umum sama rata-rata 96-95%. Ya ini per 2 Desember belum ada nota dinas untuk rekomendasi lagi ya. Tapi karena terakhir di 15 Desember ya, dak non fisik ya. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini juga akan salur. Oke, next. Ini Bapak Ibu tanggal cantik yang saya berharap sebelum tanggal yang disebutkan di sini semuanya sudah clear untuk dak fisik 15 Desember 2022. Tolong jangan hanya mengingat tanggalnya karena ada jamnya. Jam 5 sore Bapak Ibu, jangan sampai jam 10 malam baru diajukan, oke. Lalu di dana desa 26 Desember sampai 2359, tapi saya berharap semua kayak Oku Timur sudah tidur dengan tenang di tanggal 26 Desember 2022. Bapak Ibu, kembali kami menghimbau untuk lebih cepat disegerakan lagi diajukan karena tadi aplikasi kita nggak tahu. Khawatirnya di tahap 2 kemarin Bapak Ibu informasi saja, Omspan itu maintenance di jam 8 malam. Untungnya semua Oku Raya nih, lingkup Oku Raya, saya mengucapkan terima kasih banyak, itu sudah beres sebelum jam 12 siang. Sudah salur semua, SP2D sudah jadi semua, alhamdulillah. Nah, ada kejadian jam 8 karena maintenance gangguan. Itu udah deg-degannya kayak apa tuh Pak?
Ya, maintenance-nya memang 2 jam, jam 8 sampai jam 10, tapi siapa yang bisa menjamin jam 10.05 itu masih oke-oke aja gitu kan. Coba bayangkan kalau gara-gara itu ternyata nggak salur gitu ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Saya memahami, saya sangat tahu sekali Bapak Ibu nih semuanya sudah sangat bekerja keras, tapi mungkin sedikit lagi Bapak Ibu. Nanti kita Januari agak-agak santai dulu karena biasanya PMK-nya keluarnya masih agak-agak ke sana ya, apalagi juknisnya gitu ya, bulan biasanya Maret, April baru ini. Jadi sampai Desember ini kita berpacu agar semuanya bisa salur tepat waktu. Demikian Bapak Ibu progres penyaluran dak fisik dan dana desa. Nanti kami akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk menyampaikan progresnya, kalau ada kendalanya, sarannya untuk TKDD tahun depan. Infonya Patri kemarin di FGD Kanwil sudah secara lisan disebutkan tampaknya full TKDD tahun depan akan disampaikan melalui KPPN, disalurkan melalui KPPN. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih sering lagi lah ketemu. Ini saya sama Mas Dika, jangan bosen-bosen ya. Jadi kalau biasanya datangnya di akhir bulan Juli di ini, besok kayaknya setiap bulan tuh DAU tanggal 15 ya Bapak Ibu ya dokumennya. Akan lebih sering lagi dapat telepon dan surat cinta dari kami berdua inilah dari Pak Tri gitu ya Pak. Oke, demikian Bapak Ibu, nanti kami mohon juga sumbang sarannya dan juga tips dan trik baik dari Oku Timur, dari Oku Selatan, dari Oku mungkin ada hal-hal yang bisa dibagi untuk mempercepat penyaluran dak fisik dan dana desa untuk kedepannya. Demikian paparan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu karena ini juga hadir Bapak-bapak dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan. Kami mohon mungkin ada perwakilan dari Pak Wijang atau Mas Gema, ini ada titipan yang akan disampaikan nggak nih dari Bu Kanwil, mungkin ada harus ngapain, harus apa, kami mohon arahannya dari Pak Wijang atau Mas Gema. Monggo Bapak-bapak silakan. Iya Bu, ini Gemay nanti akan nyampain sedikit titipan pesannya dari Bu Kanwil terkait untuk tidak hanya TKDD tapi ini ada beberapa materi. Saya izin share screen ya. Izin Mas, bisa dikasih aksesnya. Mas Gema, Ya, sebentar. ya oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sedang disiapkan, ada kendala teknis. Jadi penyerahan DIPA di Provinsi Sumatera Selatan insya Allah 9 Desember ya Pak. Tadi seperti disampaikan insya Allah mungkin penghargaan untuk Oku Timur dan Oku disampaikan di sana di depan Pak Gubernur. Coba Mas Gema cek suaranya. Sudah Ya masuk? boleh. Bentar. Masih belum bisa Bu untuk share screen. Sudah Mas. Bentar. Masih belum bisa Bu untuk share screen Bu.
Ah, oke, udah bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Kepala KPPN Batu Raja, Bapak Tri. Yang kami hormati juga Kepala Seksi Bank KPPN Batu Raja, Ibu Prapti dan Mas Dika. Kami dari Kanwil akan menyampaikan sedikit titipan dari pesan dari Bu Kanwil. Apakah saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah Mas. Jadi ini Bapak Ibu mengingat juga sebagaimana kita tahu terkait dampak inflasi kemarin, bahwasannya Pemda itu diminta untuk mengalokasikan irmak 2% dari DTU dan DBH. Dan ini kami sampaikan progres per 30 November kemarin. Ini juga jadi keluhan tadi Ibu Kanwil menyampaikan bahwasannya Kemendagri itu menegur Pemprov Sumsel dan itu disampaikan oleh Pak Sekda, kenapa kok irmak 2% di DTU DBH di Sumsel itu rendah. Nah, inilah sedikit gambarannya, alasannya. Misalkan contoh kita lihat di OKU itu untuk bantuan sosial dari yang dianggarkan 4,35 miliar itu sampai sekarang belum ada realisasi. Mungkin BPKAD dan juga dinas sosialnya bisa di follow up ya, maksudnya bagaimana progres dari untuk belanja bantuan sosial. Untuk Oku Selatan ini juga ada anggaran 3,88%, namun juga belum ada realisasi. Nah, untuk subsektor penciptaan lapangan kerja ini mungkin ada di dinas terkait, itu Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu untuk Oku tidak ada. Kalau untuk Oku Timur ini ada nih 3,71 miliar. Sama Oku Selatan itu ada 0,40 miliar. Nah, ini masih 0%. Nah, mungkin bisa ditanyakan BPKAD-nya untuk follow up ke dinas-dinas OPD terkait yang mendapatkan alokasi untuk belanja wajib sesuai dengan PMK 134. Nah, untuk subsidi sektor transportasi, di Oku Selatan ini ada 0,09%, namun belum ada realisasi juga. Sedangkan di Oku nggak ada. Oku itu cuma ada di bantuan sosial yaitu 4,35%. Nah, untuk Oku Timur itu ada di perlindungan sosial lainnya 0,95% dan Oku Selatan 0,30%. Secara total untuk Oku Timur itu 4,66 miliar alokasi, itu belum ada realisasi. Untuk Oku Selatan 4,67 miliar alokasi, itu juga belum ada realisasi. Dan juga Oku 4,35 miliar itu belum ada realisasi. Nah, ini Bapak Ibu mohon apa ya, maksudnya itu akselerasinya, karena anggaran ini nggak bisa jadi silpa. Kalau berdasarkan update penjelasan terakhir dari DJPK, kalau nggak direalisasiin tahun ini, ya udah angus saja duitnya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu ini mengingat tinggal berapa minggu lagi, tolong di follow up bagaimana agar bisa realisasi dari dana-dana ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya ini untuk BTT dan juga Bansos. Ini masih terkait dari penanganan dampak inflasi. Nah, untuk Oku tidak menganggarkan, tapi untuk Oku Timur ini ada 1,76 miliar dan di Oku Selatan itu 1,47 miliar. Ini kalau di Oku Timur baru terrealisasi 29,67%, sedangkan di Oku Selatan itu baru 67,12%. Nah, untuk belanja tidak terduga sesuai dengan SE Mendagri, SE 500 itu bahwasanya BTT itu bisa digunakan untuk tindakan penanganan dampak inflasi. Nah, di Oku menganggarkan 10 miliar itu belum ada realisasi sama sekali, masih 0%. Di Oku Timur itu baru 6,5%. Nah, di Oku Selatan itu sudah cukup bagus di 66,44%.
Ini juga saya minta bantuannya juga di KPPN Batu Raja untuk encourage Pemda-Pemdanya agar bisa segera merealisasikannya, Bapak Ibu. Karena waktu Desember ini tinggal 3 minggu lagi lah. Jadi bagaimana sebisanya untuk dapat mengakselerasi belanja-belanja daerah yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, ini juga ada titipan pesan dari Ibu Kanwil bahwasannya APBD kita ini masih rendah. Jadi ini pendapatannya udah segini nih, udah tinggi nih. Tapi realisasi belanjanya masih segini. Nah, yang udah cukup baik itu Oku Timur, belanjanya udah 86%. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Oku Timur itu menjadi Pemda dengan peringkat pertama tadi ya, karena itu tadi salah satunya penilaian itu adalah bagaimana realisasi belanja daerahnya sudah cukup bagus. Nah, untuk Oku secara total itu masih 60% dan Oku Selatan itu masih di 64,60%, dan kami harap di sisa 3 minggu terakhir ini Bapak Ibu bisa mengakselerasi belanja daerah di masing-masing Pemda terkait. Nah, ini sedikit saja tadi sudah disampaikan oleh Bu Prapti, tapi penekanan saya di sini aja Bapak Ibu. Ini di bidang di Dinas Kesehatan ya. Di Dinas Kesehatan ini masih 0% untuk penyerapan SP2D-BUD-nya. Ini kayak di penurunan stunting, di pengendalian penyakit, di kefarmasian. Itu kalau bisa nanti di follow up KPPN Batu Raja, Bu Prapti, udah sampai mana progresnya. Ini juga capaian outputnya itu masih beberapa masih ada yang 0. Ini kayak sama di Dinas Kesehatan, masih di Dinas Kesehatan dan Dinas KB ya kayaknya itu. Nah, itu untuk di Oku. Nah, kalau di Oku Selatan itu masih sama, kendalanya itu rata-rata di Dinas Kesehatan ini di penyerapan SP2DBUD-nya itu masih 0%, sama capaian outputnya masih 0%. Dan kalau nggak salah satu syarat penyaluran tahap 3 itu kan itu ya, maksudnya kalau untuk tahapan yang masih tahapan yang masuk tahap 3 ya, itu salah satunya penyerapan. Tapi kalau sekaligus rekomendasi, kalau misalkan udah ada BAST-nya, segera langsung diproses ya Bapak Ibu agar bisa segera salur untuk sekaligus rekomendasi. Nah, ini untuk Oku Timur alhamdulillah udah lumayan bagus progresnya, udah merekam semua SPD-ODBUD-nya. Namun ada 1, 2 ini di penurunan angka kematian ibu bayi sama sistem kesehatan itu masih 0% untuk capaian outputnya. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk Dakfisik tahun 2023. Jadi di yang saya centang ini bahwasannya penetapan RK itu batas terakhirnya Desember tahun ini. Nah, maka Bapak Ibu yang kemarin udah dikasih nih alokasi TKDD, udah rencana alokasinya udah di-share. Nah, nanti di tanggal 9 akan dibagikan buku daftar alokasi TKDD ke setiap pimpinan daerah. Nah, di sini Bapak Ibu supaya misalkan dari alokasi yang sudah dikasih agar bisa dimaksimalkan RK-nya. Jangan udah dikasih 1 miliar ternyata Pemdanya nggak siap nih, syarat teknis dari Pemdanya nggak siap, syarat teknis dari OPD-nya nggak mampu. Nah, nanti sayang dana yang sudah dikasih besar itu malah nggak bisa dipakai semua. Nah, ini juga mungkin perlu perhatian KPPN dari alokasi TKDD yang ada di bidang-bidangnya nanti untuk setiap OPD-nya dan BPKAD untuk apa ya maksudnya men-encourage, maksudnya berkoordinasi maksimal dengan KL teknisnya. Jadi harus bisa memenuhi syarat-syarat teknis yang diminta KL agar bisa rencana kegiatannya disetujui. Nah, nanti tahap selanjutnya yaitu direkam di OMSPAN, itu batas maksimalnya Februari 2023. Itu saja Bu dari Gema. Saya kembalikan lagi ke moderator.
terima kasih Mas Gema untuk menjadi perhatian ya Bapak Ibu untuk tadi dana earmark 2%, lalu untuk perencanaan TKDD di Dakfisik untuk tahun 2023. Mohon untuk dimaksimalkan, dioptimalkan agar rencana kegiatannya, kontraknya itu dioptimalkan dari pagunya, karena banyak memang kalau kita cek di 2022 pagunya 3 miliar, rencana kegiatannya 2,5 M, sisa setengah miliar. Itu nanti yang tersalur belum tentu juga 2,5 M-nya masih ada pengurangnya lagi. Jadi sayang nih dana yang sudah disediakan sebesar itu masih ada yang harus nyisa karena ini sudah bertahun-tahun dilakukan, mungkin semakin dioptimalkan bagaimana perencanaan ini bisa optimal dan semua pagu bisa dijadikan rencana kegiatan dan selanjutnya jadi kontrak dan nanti disalurkan sebagai Dakfisiknya. Oke, demikian paparan dari kami dari KPPN dan Kanwil. Kami kembalikan ke MC. Baiklah, untuk Ibu Prabdi, terima kasih untuk pemaparannya. Diskusi. Selanjutnya akan ada sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau ada keluh kesah bisa disampaikan. Kami silakan. Ya, izin Bapak Ibu, saya memandu untuk diskusi ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kami beri kesempatan dulu untuk masing-masing Pemda memaparkan progresnya, karena progres dari kami kemarin 2 Desember, hari ini sudah 5 Desember. Siapa tahu ada berkas yang sudah dibawa nih hari ini, kayak tadi dari Oku Selatan udah siap. Nah ini dari Pak Arief, PMD-nya juga hari ini sudah bawa berkas, selain bawa laporan, bawa berkas yang siap diajukan. Mungkin karena tadi pemaparannya dari Dakfisik, sekarang gantian dari dana desa dulu, dari PMD dulu ya Bapak Ibu, karena ini semuanya udah buru-buru mau ngejar si Oku Timur yang sudah clear gitu ya. Silakan Bapak Arief dari Oku untuk menyampaikan progresnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Batu Raja beserta Ibu Kasih dan juga Andika serta para peserta rapat pada pagi hari ini. Izinkan kami dari PMD Kabupaten Oku dalam hal ini mewakili Kepala Dinas untuk memberikan informasi bahwasanya sehubungan dengan paparan dari Ibu Prabdi tadi sudah agak ketinggalan jauh dari Oku Timur. Yang mana per tanggal 30 November kemarin hari Jumat sudah kami usulkan kembali dari 76 yang belum sudah salur 21 lagi, jadi kurang lebih 56 desa lagi untuk dana desa tahap 3. Dan insya Allah karena sudah kami sampaikan ke seluruh kecamatan melalui kecamatan untuk desa 143 desa bahwasanya minggu ini harus segera diselesaikan untuk penyaluran dana desa tahap 3 karena mengingat batas waktu yang ditetapkan tanggal 26 Desember, tetapi kami dari PMD memberikan ultimatum kepada desa bahwasanya tanggal 8 Desember harus sudah selesai semua. Jadi insya Allah Dinas PMD akan menyusul keterlambatan yang ini untuk pengajuan dana desa tahap 3, berikut juga dengan bantuan langsung tunainya. Untuk kenapa desa sedikit terlambat, Bu, mungkin sudah dari tahap 1 kemarin sudah terlambat karena kita tahu semua bahwa kami perpindahan dari BKAD menjadi ke Dinas PMD dalam hal ini penunjukan dari Bupati. Jadi di tahap 2 sudah selesai, memulai untuk kami di Dinas PMD langsung mengajukan pengajuan ke KPPN. Alhamdulillah berkat penunjukan tersebut sedikit lancar, karena kalaupun memang kemarin masih terkendala dengan BKAD mungkin cukup lama juga karena kalau di Batu Raja ini menunggu Bupati.
bupatinya sering dinas luar. Jadi alhamdulillah dinas PMD sudah belajar untuk bangkit kembali untuk mengejar target yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya, dan insya Allah untuk tahun depan bisa menjadi nomor 1. Iya, itu kan optimis ya Bu ya. Mungkin itu saja Bapak, Ibu, laporan dari kami khusus untuk dana desa, dan nanti di belakang mungkin ingin meminta apa sih kiat-kiatnya Oku Timur sehingga menjadi tercepat, padahal desanya lebih banyak daripada Oku. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih update-nya dari Pak Arief. Insya Allah 8 Desember kami tunggu ya. Bapak 8 Desember hari Kamis ya. Nah baik, insya Allah di Kamis, jadi Jumat paling lambat sudah bisa salur. Karena kalau dana desa percepatan, kami usahakan 1 hari itu salur gitu ya. Ini kabar bahagia buat KPPN karena sudah menyatakan tahun depan harus jadi nomor 1, dan agak-agak deg-degan nih buat timnya Pak Diko dan kawan-kawan nih sama Pak ini. Siap-siap Pak, mau disalib nih sama Oku Pak ya. Jadi hari ini belajar dari tim Oku Timur karena memang lebih cepat. Insya Allah Pak Arief akan segera menyusul tahun depan. Kalau bisa semuanya juara 1 Pak. Jadi nanti besok penghargaannya peringkat 1, peringkat 1, peringkat 1 karena harinya sama gitu ya. Semua diajukan jauh hari sebelum batas waktunya. Oke, baik, sudah kami catat komitmennya Pak Arief di 8 Desember. Memang kemarin kendalanya ada perpindahan kewenangan ya dari BKAD diberikan ke penunjukan bupatinya ke PMD langsung untuk mempercepat ya. Alhamdulillah lancar. Oke, next ke Oku Selatan dulu dengan Pak Iqbal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari PMD Oku Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala KPPN Batu Raja, Ibu Prapti dan Mas Dika. Untuk Oku Selatan sendiri Pak, terkendala kemarin itu 10 desa belum pengajuan, itu capaian output tahap 2 belum menyampaikan. Dan hari ini sudah kami ajukan ke Dispenda, mungkin di bawah Pak Linkulin, silahkan tadi mungkin. Dan informasinya barusan di WA ada jahit-jahitan juga Bu. Informasinya mobil ini kan masuk jurang, mungkin sesudah ini kami ke rumah sakit Oku. Nah dalam hal ini mungkin tidak menjadi keterlambatan karena mungkin sudah dibawa oleh Pak Linkulin yang progres. Nanti kami tanyakan. Kami ingin bertanya juga kira-kira kapan pagu ini keluar Bu? Karena desa ini sudah banyak bertanya dengan kami, camat juga sudah bertanya dengan kami, adakah bocoran dari kantor ini apa namanya Kementerian Keuangan, dan juga itu sudah kami tunggu-tunggu untuk pembuatan APBD dan gambar oleh desa. Mungkin itu saja Bu yang ingin kami sampaikan, dan terakhir seperti Oku tadi, kami minta trik dan kiat dari Oku Timur karena desa ini kalau salah 300 lebih, 350 lebih kan, 305. Kemarin itu katanya tinggal 50 desa lagi yang belum salur, tidak tahunya sudah selesai. Kira-kira ya kan Pak Arief ya, kami ini kan galak calling-callingan. Berapa lagi Oku Timur? 50 lagi. Ini Oku berapa lagi? 100 katanya kan. Nah Ibu Prapti dorong dari belakang, ya kami jalip-jalip. Tapi kan kadang-kadang capaian output ini kan tidak berani dikeluarkan oleh camat. Untuk mengeluarkan ini nih kadang-kadang mereka ini monitoring dulu kan. Karena di Permendagri 73 itu, yang dari Kemendagri 73 itu camat yang bertanggung jawab seluruhnya. Baik evaluasi pelaporan, evaluasi APBD sama pertanggungjawaban itu. Jadi kami menunggu itu, kalau mereka belum sampai progresnya, mereka tidak berani mengeluarkan capaian output tadi. Dan terakhir, ya kami minta saran dan bimbingan lah juga dari KPPN Batu Raja tentang penyaluran tahap 1 tahun 2023.
Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih kalau mendengar progresnya lancar-lancar, tidak ada kendala dan semuanya sudah siap. Belum tutup tahun 2022, udah semuanya udah gimana 2023-nya? Berarti kan sudah visioner sekali nih udah ke depannya. Untuk buku dana alokasi TKDD itu akan secara fisik akan diserahkan ketika penyerahan DIPA Pak 9 Desember. Nanti insya Allah diserahkan oleh Bu Kanwil ke para bupati ya Pak ya. Di tanggal 9 Desember langsung di Palembang. Jadi udah bisa dilihat nih Pak ininya. Untuk 2023 seperti biasa kami masih menunggu PMK dan memang belum ada untuk 2023. Insya Allah di tahun depan, di awal tahun depan kita akan berkumpul kembali seperti ini untuk mengecek PMK-nya bersama-sama, mempelajari, memahami bagaimana ketentuan untuk dana desa di tahun 2023. Kalau untuk dak fisik sebagian sudah ada ya untuk penggunaannya di 2023 itu untuk apa gitu. Oke, next dari Oku Timur nih. Baik dari Perkenalkan, kami dari Dinas PMD Kabupaten Oku Timur. Yang terhormat Kepala KPPN Batu Raja dan jajaran. Puji syukur, alhamdulillah kami sampaikan bahwa dari Dinas PMD Kabupaten Oku Timur atau lebih tepatnya Kabupaten Oku Timur telah selesai di penyaluran dana desa sudah mencapai 100%. Itu suatu kebanggaan untuk Oku Timur dengan hasil kerja keras di semua sektor, baik dari desa, dari kecamatan, satgas kecamatan, satgas kabupaten, serta BPKAD, dan lain-lain. Kami sangat apresiasi kepada semuanya. Kami juga tetap terus belajar, Bapak Ibu, untuk tetap meningkatkan kinerja. Jadi kami tidak akan terlena dengan pencapaian di tahun ini. Semoga di tahun depan kami masih bisa diberikan kesempatan seperti ini lagi, kecepatan untuk bekerja, serta rekan-rekan tim yang sangat bekerja keras untuk semua hal yang dicapai dari Kabupaten Oku Timur. Mungkin itu saja sih kalau ininya. Mungkin ada tambahan dari Kak Agus? Sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief udah nungguin nih ya. Bocorin dong rahasianya nih. Aduh, kayaknya rahasia banget ya Pak. Takutnya sama Pak Arief karena bilang mau juara 1 tahun depan nih. Mungkin tadi salah satu kiat suksesnya mungkin pembentukan satgas ya Pak. Kalau di Oku Timur ada satgas ya untuk dana desanya. Nah, kalau udah di ini nanti mau nih bicara. Saya buat Pak Arief nih. Jadi posisinya kalau kami di Oku Timur, di level PMD kami ada namanya tim Satgas Siskudes. Di situ kami terdiri dari level admin. Di level admin itu posisinya saya sendiri. Kebenaran untuk di level supervisor ini ada Pak Diko dan satu lagi ada level operator. Jadi dari posisi di kabupaten, di PMD kabupaten kami, di bawah kami ada lagi Satgas Siskudes kecamatan. Jadi setiap pelaporan kami selalu berkoordinasi dengan Satgas kecamatan untuk meminta data laporan dari desa. Jadi yang bertanggung jawab atas laporan desa itu adalah Satgas kecamatan. Jadi yang berkomunikasi ke kami itu Satgas kecamatan. Jadi setiap desa itu ada kendala, posisinya desa dan Satgas kecamatan berkoordinasi di klinik Siskudes kami. Nah, jadi dari mulai teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai pertanggungjawaban, kalaupun ada kendala itu bisa berkoordinasi di level kabupaten. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Pak Agus. Ini sedikit nih ada satgasnya tim Siskudes ya dari level kecamatan ke kabupaten gitu ya. Jadi banyak laporan-laporan yang mungkin masih ada kendala itu terselesaikan di kecamatan kalau bisa ya Pak ya. Kalau belum selesai baru naik ke kabupaten gitu salah satu triknya. Ini sebenarnya Oku Selatan nih diam-diam juga sebenarnya tahap 2 kemarin paling cepet nih. Ini tahap 3 cuma selisih 10 desa gitu ya. Gimana Pak? Ada trik-triknya nggak nih Pak? Nah desanya lumayan banyak nih 252 desa. Iya, ini ya 305 desa gitu ya. Ya, untuk Oku Selatan mungkin memang yang tahap 2 yang tercepat ya, 3-nya ini. Kalau dari kemarin Pak Lingkulin bicarakan sebenarnya desa itu udah siap, cuma dia mau menyelesaikan pajak gitu. Nah ini yang perlu diapresiasi sama Oku Selatan itu adalah bahwa pajak ini dibereskan dulu di sana itu. Jadi biar tidak terbawa di tahun depan. Nah ini mungkin juga menjadi perhatian juga dari Pemda yang lain, mungkin masalah pajak-pajak yang belum disetorkan ya apa yang terkait dengan penyaluran dana desa ini untuk segera juga diselesaikan ya. Ini juga apresiasi. Memang kemarin kalau kita koordinasi ke sana ya dari Oku Selatan itu, ya Pak, sebenarnya kita udah siap Pak mau kita ini, tapi kita sengaja ini kita nggak selesaikan sebelum pajak diselesaikan dulu. Ya, saya- Ya. Sudah ini ya. Iya. Ya ini apresiasi juga ya apa dari Oku Selatan juga, karena ini juga kan nanti bagi hasilnya juga nanti akan ke Pemda juga gitu nantinya ya. Mungkin itu sih mungkin kalau yang saya diskusi dengan Pak Lingkulin ya terkait nama, mungkin dana desanya nggak langsung di ini karena mereka menyelesaikan masalah pajak. Baik, ini untuk dana. Alhamdulillah sudah tinggal sedikit lagi 10 desa, terus dari Pak ini tinggal 58 desa gitu ya dari sekian banyak desa gitu ya. Jadi memang kinerja dana desa kita alhamdulillah tahun ini cukup baik ya Bapak Ibu. Ini dari PMD dari dana desa kita beranjak ke BPKAD ya. Izin BPKAD mungkin kita mulai dari Oku ya Pak Yose. Silakan untuk menyampaikan progres. Semoga tidak ada kendala dan bagaimana komitmennya, kapan nih disampaikan ke KPPN. Ya, Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala KPPN Batu Raja, Pak Tri. Yang saya hormati Bu Prapti, Mas Dika, rekan-rekan dari Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, serta rekan-rekan dari Kabupaten Oku sendiri yang sama saya hormati. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Kaban kami, Pak Anapi ini sedang berada di luar kabupaten. Jadi beliau menugaskan kami untuk menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini, Pak. Jadi terkait dengan dak fisik, Pak Tri dapat kami sampaikan sesuai dengan apa yang sudah ditayangkan di paparan Ibu Prapti tadi, bahwa memang benar kondisi dak fisik di Kabupaten Oku itu memang masih berproses, ada yang masih input di OPD, ada yang masih review di inspektorat, ada yang sudah selesai review cuman belum mencapai syarat untuk penyalurannya, dan juga yang di AST itu prosesnya masih di Pak Bupati untuk penandatanganan. Nah itu kondisi dak fisik kami untuk saat ini Bu. Jadi memang kami lihat di sini Bu, untuk dak fisik ini memang proses dari awal pemilihan penyedia barangnya sendiri kami sudah agak telat. Jadi dari situ ya otomatis proses fisik juga agak telat kan. Jadi
berpengaruh juga terhadap dengan penyerapan dananya. Jadi mungkin di situ, cuman kami optimis Bu, optimis mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan, dan OPD juga sudah kami mintakan komitmennya untuk menyelesaikan tugas sampai dengan akhir, karena bidang perben ini Bu rasanya tidak ada yang namanya tahun baru. Selalu sibuk Bu, apalagi di akhir tahun pasti lebih sibuk. Awal tahun juga sibuk. Jadi kami sudah meminta komitmen juga dengan OPD-OPD pengelola DAK-nya, yang penerima DAK-nya. Menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Gema tadi Bu, bahwa memang benar Kabupaten Oku itu ada inmak 2% dari DAU dan DBH itu sebesar 4,35 miliar. Itu memang ada di bansos seluruhnya Bu. Jadi untuk update-nya per Jumat kemarin tanggal 2 Desember itu kami sudah ada realisasi sebesar kurang lebih 600 juta dari 4, sekian miliar itu kurang lebih berapa persen? 13, sekian persen Bu realisasinya. Jadi memang ada kendala di sini karena kita kan untuk OKU ada di bansos semua, itu terkait dengan verifikasi KPM, keluarga penerima manfaatnya. Nah itu ada di Dinas Sosial, mereka sudah bekerja, cuma baru dapat kurang lebih 1.500 KPM dari 7.000. Nah, jadi apa yang sudah terverifikasi dari Dinas Sosial itu dulu yang kita realisasikan. Jadi kemarin pas hari Jumat itu sudah dapat kurang lebih 1.500 KPM, jadi sudah terrealisasi kurang lebih 600 juta. Jadi ini masih tetap berproses Bu sampai dengan akhir. Mudah-mudahan Dinas Sosialnya dapat menyelesaikan targetnya 7.000 dari keluarga penerima manfaat ini. Mungkin itu dulu Bu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari paparan ini sudah sesuai ya Pak keterangannya ya? Iya. Yang sedang proses input di OPD itu untuk kesehatan ya, KB dan pengendalian penyakit ya. Iya. Tapi kalau kami minta tanggalnya kira-kira ada nggak Pak? Sudah ditargetkan tanggal berapa gitu Pak? Untuk ini, kalau yang tanda tangan Bupati kan hanya tinggal menunggu kedatangan Pak Bupati nih, kalau yang lain-lain bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini menambahkan dari Pak Kabid tadi. Kalau untuk komitmen tanggal, kemarin saya komitmen tanggal di waktu di Kanwil itu di tanggal 30 November. Akan tetapi di situ pada saat itu kita sudah melihat dari penyerapan atau realisasi SP2D. Tapi begitu kita masukkan di dalam aplikasi dan sudah direview oleh APIP, ternyata di situ untuk syarat penyaluran, baik itu realisasi keuangan maupun realisasi capaian output itu belum memenuhi syarat. Itu jadi dari situ belum memenuhi syarat. Tapi kami sudah membuat komitmen dengan OPD itu di bawah tanggal 12 itu sudah seluruhnya selesai. Tapi saya untuk yang selanjutnya saya nggak berani lagi untuk komitmen karena untuk ini Bu, kita sudah ini kan sama OPD secepatnya. Akan tapi kendalanya juga begitu kita ini kan ada terkendala seperti untuk di bidang jalan, air minum sama air sanitasi. Air minum sama sanitasi ternyata di situ ada dilemanya masih yang kurang tadi Pak. Jadi untuk realisasi keuangan begitu kita mintakan untuk terminnya, di situ terminnya dia akan melebihi dari uang yang tersedia. Jadi uang tersedia baik itu untuk jalan, air minum sama sanitasi. Jadi otomatis dia akan melebihi dari dana yang tersedia di RKUD. Jadi kita tidak apa-apa kita memakai APBD. Akan tetapi terkendala pada saat kita untuk input di aplikasi.
berarti kita nominal SP2D harus kita pecah. Berarti kita buat lagi berita acara untuk direview APIP. Itu terkendalanya. Untuk jalan. Untuk posisi jalan, air minum sama sanitasi itu untuk realisasi keuangan, realisasi sama capaian output itu kurangnya dikit-dikit benar. Kan realisasi keuangan itu 90%, capaian output 70. Nah, sementara untuk realisasi keuangan itu masih sampai 8, ada yang 88, ada yang 8 itu karena kita kan di situ ada klausul, kita mengikuti klausul kontrak, ada termin yang harus dipatuhi oleh yang kontrak kegiatan itu sendiri. Pada saat kita harus paksakan dia di situ, si pemborong juga pihak ketiga juga tidak mau. Itu kendalanya. Sudah kita pecahkan kemarin dan juga sudah kita berikan solusi baik itu dari BPKAD maupun ke PU-nya atau juga ke OPD-nya itu sudah sepakat bahwa mengambil dari termin selanjutnya dan akan makan APBD tapi terkendalanya itu tadi di aplikasi. Tapi kita sudah atasi dan juga kita sudah berusaha untuk yang koordinasi dengan Mas Dika. Itu kendalanya. Untuk komitmen penyelesaian kita sudah panggil seluruh OPD itu di bawah tanggal 12 karena pengalaman yang kemarin juga Bu, saya takut juga kalau kita pasang target di tanggal 15 nanti semuanya kacau kalau misalnya aplikasinya down itu Bu. Jadi kita sudah tanggal 12 insya Allah kita selesaikan. Untuk yang ini yang dalam waktu yang dekat kita juga selain dari rekomendasi yang untuk sekaligus rekomendasi yang masih ditandatangan Bapak Bupati yang akan menyusul yaitu adalah untuk bidang SD. SD itu sudah selesai direview dan syarat sudah memenuhi. Nanti kita akan naikkan kenaikan ke Bupati, kita akan baru tadi dikabari oleh di inspektorat sudah selesai untuk SD akan nyusul. Setelah SD nyusul itu kemungkinan satu atau sampai di hari Kamis mungkin di situ untuk SMP yang baru mau input lagi Bu, tapi dia mungkin di hari Jumat atau itu. Karena ini lagi Bu, kalau misalnya untuk kecepatan juga untuk yang review kan terkendala lagi, mungkin ada yang persyaratan yang harus dipenuhi oleh OPD itu belum nyampe ke tim APIP-nya. Jadi APIP juga belum berani untuk nge-review walaupun itu hanya by data. Itu kan ada beberapa syarat dari itu Bu. Itu yang kendalanya. Tapi saya tekankan di sini insya Allah sebelum tanggal 15 kami komitmen untuk OKU untuk akan segera menyampaikan atau menyelesaikan dari penyaluran dak fisik ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih update-nya Bu Evi gitu ya. Memang review APIP-nya memang hanya berdasarkan dokumen gitu ya, tapi kan ada tanggung jawabnya ya Bu ya, kalau walaupun kurangnya cuma 2%, kalau memang secara real capaian output-nya belum ini ya memang lebih baik seperti itu kan ya Bu ya untuk diusahakan. Memang terima kasih banyak sudah mengusahakan untuk memenuhi capaian output karena memang kemarin di Oku Selatan juga gitu terkendala termin gitu ya. Ya kurangnya dikit 89 kurang 1%, tapi yang selanjutnya masuknya ke termin berikutnya nggak bisa ditarik gitu ya Bu ya. Tapi terakhir kami komunikasi dengan Oku Selatan sudah oke sih walaupun belum diajukan karena memang mungkin ya tadi ngotak-ngatiknya itu susah ya Bu ya untuk nambah 2%, kadang nambah 1% gitu karena syaratnya di 70 untuk ini capaian output, di anggarannya 90 gitu ya. Insya Allah hari Kamis ini ya Bu ya, kalau tanggal 12 berarti Senin Selasa depan sudah ini ya Bu ya. Kami berharap semuanya lancar karena tadi OPD-nya udah beres ketika di review AFIF belum tentu lolos juga gitu kan ya Bu. Kemarin udah dapat beritanya ini dari tanggal 30 November. Dipikir kalau udah di review APIP tinggal tanda tangan paling 2 hari gitu ya Bu ya. Ternyata masih harus balik lagi kan ke OPD gitu ya. Kami berharap lancar-lancar sehingga sebelum 15 Desember bisa salur. Baik, ini dari Oku ke Oku Timur Bapak Syahril.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala KPPN, Amel Patri, Bu Prapti, Bapak Ibu dari Kabupaten Oku Selatan, maupun dari Oku Timur sendiri. Di sini Kabupaten Oku Timur, seperti yang dijelaskan Bu Prapti, mendapatkan alokasi dak fisik 111.741.828.000. Yang mana yang terkontrak 109, 131, 902, 176 rupiah. Dan sudah tersalur 99, 503, 531, 79 rupiah. Adapun yang belum tersalur, Bu, ini untuk bidang kesehatan. Bidang kesehatan sendiri yaitu yang farmasi sebesar 1.352.801.973. Dan kemungkinan di farmasi itu ada yang gagal salur, Bu. Karena surat pemberitahuan dari penyedia itu tidak sanggup untuk menyediakan barang tersebut, dalam hal itu obat. Itu kayaknya suratnya sudah datang, Bu, kalau dari penyedianya. Cuma untuk dinas kesehatannya masih cari solusi untuk sanksi. Karena dibatalkan sepihak. Terus ada lagi yang kaitannya dengan obat sirup, Bu ya. Obat sirup itu sebelum ada surat edaran BP POM, itu sirupnya sudah datang dan sudah dibayarkan Pemda. Nah, itu juga kami butuh solusi juga. Nah, sedangkan penyedia itu kirim surat lagi ke Pemkab Oku Timur untuk menarik barang itu. Uangnya dia bersedia mengambil, cuma prosesnya yang kami belum tahu. Mereka bersedia mengembalikan uang dan barang mau ditarik. Khusus yang masuk di daftar larangan untuk beredar. Ada lagi, Bu, yang bidang pertanian. Yang bidang pertanian kemarin sudah coba kami ajukan, namun ada kendala dan kami tarik kembali kemungkinan untuk pertanian. Kalau sanitasi, kata Pak Dika, ya sudah clear. Kesehatan ini, Bu, ada lagi yang untuk pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit itu 1.266.000.000. Sudah kemarin barang sudah datang, kemungkinan hari ini bisa terbit BAST, Bu. Sehingga kesimpulannya, Bu, yang barang sudah datang dan sudah bisa diinput BAST dalam 1-2 hari ini 9.253.381.387 rupiah. Ya, termasuk itu yang bidang pertanian, Bu. Ya. Sehingga kemungkinan yang gagal salur yang 374 tadi, Bu. Nah, itu pun target kami semula itu 30 November, Bu. Surat edaran Bupati kami tutup itu di 30 November. Ternyata kesehatan masih loncat dari 30 November itu. Kalau kami buat edaran Bupatinya tidak ikut PMK, Bu. Dimajukan 1 bulan. Ya, jadi kemarin pas sudah 30 November, datanglah Dinas Kesehatan sama Pertanian. Bagaimana solusi kami? Nah, mereka maksa penyedia untuk segera menyampaikan barang. Dan kemarin sudah sampai barang. Nah, kita masih punya waktu beberapa hari lagi. Ini juga kalau komitmen Pak Kaban kemarin sama Bu Prapti tanggal 9, Bu. Nah, cuma kendalanya hari ini Pak Bupati DL. Sama Pak Kaban juga DL. Ke Jakarta, undangan Bank Indonesia. Nah, apakah dari sebelum penyerahan DIPA itu Pak Bupati ada di tempat atau enggak? Ya, karena tanggal 9 sudah penyerahan DIPA, Bu. Nah, itu kendala kami. Jadi kemungkinan di tanggal 12 itulah, Bu, untuk penyelesaian. Karena kami belum bisa memastikan untuk kedatangan Pak Bupati itu sebelum penyerahan DIPA itu. Ya, kemungkinan itu aja, Bu, yang bisa Pak, yang bisa kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Syahril, jadi kendalanya di pertanian dan di kesehatan ya Pak ya. Insya Allah akan salur kurang lebih 9 miliar ya. 9 miliar, potensi tidak salurnya mungkin sekitar 300-an juta ya Pak ya. Kayak gitu. Tadi ada permasalahan obat sirup tadi ya Pak, sudah terlanjur barangnya udah datang, ternyata ditarik peredaran, nanti kita diskusikan solusinya bagaimana kalau ada pengembalian barang ini, karena penyedianya juga bersedia ya untuk mengembalikannya. Baik, cuma prosesnya ini balikinnya gimana gitu ya. Ini berarti masuk ke farmasi ya Pak ya, yang baru 71% ya ininya ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan masukan dan melaporkan progresnya. Mohon izin kepada Bapak Triwidiono untuk menanggapi paparan dari masing-masing Pemda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Ibu dari PMD maupun dari BPAKD ya, terkait dengan progres yang sudah disampaikan. Sekali lagi mungkin terima kasih ya atas komitmennya yang semuanya, komitmen yang penting sebelum tanggal 15 ya. Tadi mungkin dari OKU juga tidak bisa memastikan tanggal pastinya karena memang masih dalam proses ya. Begitu juga tadi OKU Timur masih ada satu yang harus selesaikan, tapi karena itu harus tanda tangan Bupati ya, Pak Bupatinya masih dalam tugas ya. Kalau terkait isu Irmak tadi ada yang mau diupdate nggak Pak? Tidak. Oke. Ya, berarti sudah ada ini ya progres ya, ada realisasi yang mudah-mudahan ini bisa bisa direalisasikan Irmaknya. Kalau tadi dari Kanwil Pak Mas Gema itu ini tidak bisa menjadi silpa ya tahun tahun akan datang ya. Mungkin terkait dengan tadi permasalahan yang obat yang sudah terlanjur dibayar ya, mungkin nanti mekanismenya ini mungkin apakah nanti dari Kanwil ada solusi, mungkin ada pandangan ya. Jadi kasusnya mungkin Pak Wijang dan Mas Gema tadi dari terkait dengan seberang kefarmasian di OKU Timur itu obat sirup itu sudah datang dan sudah dibayar oleh Pemdanya, ternyata ditarik lagi. Memang ada komitmen mau dikembalikan, cuma mungkin aturan mekanismenya untuk mengembalikan ini gimana nih, karena itu sudah keluar dari kas daerah ya, untuk bayar obatnya ya. Itu mungkin nanti yang barangkali dari Kanwil itu bisa sedikit mungkin menanggapi. Kemudian terkait dengan dana desa, mungkin trik-trik dari Timur ya, terkait membentuk satgas ya, baik dari kabupaten maupun kecamatan ya. Begitu juga mungkin terkait dengan penyaluran dak fisik ya, ini komitmen bupatinya memang cukup bagus ya, karena waktu itu saya ingat kita mau berkunjung ke BPKD, ternyata Pak Bupatinya minat ya, ikut hadir gitu. Jadi rapat bareng OPD dikumpulin, BAKD dikumpulin semuanya ya. Di situ baru ya permasalahan tahu, dan di sini Bupati turun langsung ya untuk ya tadi termasuk memberikan batas-batas yang di luar Pemda ya, jadi dimajukan. Kalau tadi sampai sebulan kemudian harus sudah selesai gitu. Nah, ini mungkin yang barangkali bisa diikuti ya, mungkin bisa disampaikan ke pimpinan masing-masing, mungkin di OKU ya, dari OKU Selatan juga ya, karena saya 2 kali ya mungkin ketemu dengan Bupati OKU Selatan juga sangat baik gitu, sangat welcome, komunikasinya juga bagus gitu. OKU juga kemarin alhamdulillah pada saat penyerahan DIPA kemarin, penyerahan WTP ya, cukup bagus ya. Bahkan saya bilang saya mau ada
menyerahkan DIPA nih 2023, tapi tempat saya nggak cukup untuk ini. Kita siap kok kalau mau menyediakan nih, cuma kita belum komunikasi nih dengan OKU nih. Kalau misalkan mau menyediakan tempat ya, karena kalau kita undang kementerian kita ada 67 satker, kalau kita undang sekaligus di ruangan ini nggak muat ya. Kita pengennya juga sebenarnya mau mengundang bupati nih, cuma mungkin nanti minta tolong nih apakah kalau bupati kita undang tanggal 19 itu ada waktu atau tidak ya mungkin nanti. Dan kalau misalkan kita pakai tempatnya gitu ya, tapi terus terang memang kita dana kita hanya untuk konsumsi untuk ini aja gitu. Kalau mungkin itu yang perlu disampaikan ya. Barangkali itu saya lagi mungkin saya serahkan mungkin dari Kanwil, monggo Pak Wijang atau Mas Gema kalau ada yang mau disampaikan dari diskusi yang ada. Izin Mbak. Izin Bapak Ibu, kita diskusi Pak ya, karena mengenai obat yang ditarik ini permasalahan atau kasus baru. Maaf, apakah suara saya jelas? Jelas ya, Pak. Siap. Ya. Kalau menurut pandangan saya, sebaiknya Pemda menghubungi ke DJPK, karena selain kewenangan KPA juga ini istilahnya gampangnya yang punya kewenangan kan di sana gitu Pak. Dan ini adalah kasus yang baru ya kan, obat ini kan kasus baru tiba-tiba ada seperti itu gitu kan. Siapa yang disalahkan juga sepertinya juga tidak ada gitu kan. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke DJPK Pak, kalau menurut saya Pak. Jadi Pemda bersurat ke DJPK, bisa juga melalui halo DJPK dulu gitu dan bersurat gitu bisa juga Pak. Izin seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wijang. Jadi Mas Gema ada tambahan? Sepertinya Mas Gemanya sedang telepon, ada yang konsultasi. Ya, mungkin itu aja. Baik, terima kasih ya. Ya mungkin itu aja Bu Prati ya. FGD kali ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Pemda OKU, ya OKU Timur, OKU Selatan, baik dari BKGD maupun PMD yang sudah hadir dalam kesempatan ini, dan mungkin nanti untuk yang 2023 nanti kita kumpul lagi Bu Prati ya untuk membahas ini ya. Yang jelas untuk alokasinya nanti pada saat penyerahan DIPA tanggal 9 Jumat besok itu akan sudah ketahuan ya, mungkin secara sebenarnya soft copy-nya juga harusnya udah ada ya. Sudah ada, mungkin nanti di-share ya, berarti mungkin akan share terkait dengan mungkin bisa melihat tadi, karena mau rencana kegiatan harus sudah disiapkan ya di Desember ini. Jadi untuk bisa ya mungkin kalau sekarang dana desa fisik selesai, PR-nya itu merencanakan. Ya makanya gitu terus ya siklusnya gitu ya, merencanakan untuk ke depannya 2023 ya. Barangkali itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selalu tetap berkoordinasi dengan kami KPPN juga dengan Kanwil ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita menjadi lebih baik lagi dalam penyaluran maupun dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibebankan kita ya. Jadi itu aja dari saya Bu Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini tadi disampaikan oleh Mas Gema ya dari chat terkait apa nih? Ya, Iya Bu, untuk yang pagu dana desa ya. silakan Mas Gema kalau mau ada yang ditambahkan. Jadi tadi kan ada pertanyaan dari DPMD mana saya lupa tadi, bahwasannya untuk rincian dana desa per desa tahun 2023 itu sedang dalam proses
pembuatan PMK-nya Bapak Ibu. Jadi menunggu saja, nanti akan kalau sudah ada kita nanti akan sampaikan. Tapi mungkin untuk prioritas penggunaannya itu udah ada dari Kemendes PDTT ya Bu Prapti, udah saya share juga ya di grup TKDD, mungkin bisa di-share juga agar menjadi panduan bagi desa-desa untuk bisa apa ya kayak merancang-rancang dulu lah ini buat belanja apa. Terima kasih Mas Gema atas tambahannya. Tadi Pak Syahril izin dari Kanwil mengarahkan terkait permasalahan obat adalah langsung berkonsultasi ke DJPK ya Pak Syahril. Karena memang kewenangan KPPN, Kepala KPPN adalah sebagai KPA penyalur ya Pak. Menyalurkan kalau terkait dengan pengalokasian, penggunaan dana dan seterusnya mekanismenya memang ada di DJPK Pak. Mungkin bisa koordinasi, saya yakin kalau Pemda kayaknya punya ya Pak grup dengan DJPK ya. Ada grup dengan DJPK atau kalau enggak melalui Halo DJPK di WhatsApp-nya juga mereka cepat kok untuk ini Pak. Mohon nanti kalau sudah ada ini dengan DJPK mungkin koordinasi lagi dengan KPPN bagaimana untuk arahan dari DJPK-nya begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah ditutup oleh Pak Tri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan lagi ke MC. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini dan telah menyempatkan untuk hadir. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita ditutup pada hari ini, kami mohon untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Di Dari kamu dipersilakan. Untuk dari Kambel, terima kasih sekali lagi Pak Wijang ya, Mas Gema. Siap. Mungkin kalau ada kegiatan lain dipersilakan bisa meninggalkan room. Terima kasih sekali lagi. Siap Pak, terima Sama-sama, kasih Pak. Terima kasih. Baiklah, disilakan untuk Bapak Ibu mungkin untuk mengambil posisi di depan.